Karena dari perhitungan fungsi sendiri dia menggunakan cara ilmiah. Ilmiah itu kita mempelajari interaksi 5 elemen. Nih, kalau pada saat kita utarakan bahwa trennya bagus di tahun itu, berarti bayangkan sahamnya akan menuju titik maksimal. Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya Kezia7 di Fincast, your home of finance and investment. Di tahun ini kita sudah mendekati Imlek nih yang akan jatuh pada 10 Februari. Nah, kalau Imlek ini menjadi penanda masuknya tahun naga kayu, di mana tahun ini diharapkan mendapatkan satu keoptimisan, hoki juga kesuksesan. Dan memang pemirsa dan Sobat Investor, kalau dalam kepercayaan Chinese kuno, ini memang dipercayai bahwa naga kayu ini adalah satu simbol atau mungkin satu makhluk yang dipercaya melambangkan satu hal yang majestic, kejayaan juga keberuntungan yang luar biasa, dan juga melambangkan satu kekuatan, keberuntungan dan kehormatan dan juga kesuksesan. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Ko Julius Fang, founder dari fengshui.co.id. Halo Ko Julius. Halo Kezia. Apa kabar? Kabar baik luar biasa. Halo juga ya Sobat Investor. Iya, menyambut kalau Imlek tahun ini, how optimistic Ko Julius nih? Ya harus tetap optimis lah ya. Buat kami optimis itu adalah satu keharusan dan sambil kerja keras tentunya. Ya. Dan di tahun ini kan di Imlek, Ko Julius, kalau kita bicara soal tahun naga, disebutkan naga kayu ya. Naga Sebetulnya kayu. karakteristik dari naga kayu ini seperti apa Ko Julius kalau untuk di tahun 2024 ini? Baik, kalau bicara tentang tahun naga kayu, pasti pemirsa Sobat Investor itu merasa bahwa wah ini pasti ada relate ke binatang naganya ya. Actually naga itu cuma hanya perlambang daripada elemennya ya, karena bangsa Tiongkok kuno khusus untuk baca tulis mereka agak terbatas. Jadi untuk menghafal sesuatu itu mereka butuh yang gampang, yang mungkin yang sehari-hari dia lihat ya. Seperti mungkin ayam, kerbau, kelinci dan sebagainya. Nah, khusus naga ini pengecualian ya, karena naga ini adalah makhluk mistik gitu ya, atau makhluk legenda. Tentu itu cuma hanya dari omongan ya, ataupun ya simbol-simbol yang sering dilihat oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi yang tadi simbol kekuatan dan sebagainya itu adalah dipercaya membawa satu pengaruh juga buat masyarakat Tionghoa. Nah, naga sendiri adalah perlambang dari ada elemen tanah besar di dalam naga itu. Jadi itu yang menjadi coding dari tahun naga. Nah, tanah besar itu bayangkan seperti gunung, bukit ya, ataupun karang, di mana punya sifat positifnya itu dia selalu firm, stabil ya. Kemudian dia punya sifat positif, sabar ya, berprinsip, jujur, teguh setia ya, so on so forth lah ya, dan lain-lain. Nah, punya sifat yang kurang juga, yaitu kadang dia lebih keras kepala, kurang fleksibel. Tanah itu kayak seperti gunung itu kan mau berubah susah toh, kecuali ada ya gunung berapi lah ya, eruption. Itu jarang pergerakan banget. yang signifikan ya. Iya, jarang banget ya. Kemudian dia learn the hard way ya. Suka menunda dan belajar dengan apa istilahnya, mereka itu pendiriannya saking kerasnya itu mau berubah itu susah banget. Jadi itu adalah dari naganya. However, naganya datang dengan naga kayu. Ya, nah kayu itu bayangkan seperti pohon ya, bukit seperti itu ya. Jadi kayu-kayu besar di pepohonan. Nah, kayu kan pada dasarnya apa? Keras kan? Kalau kita ketok batangnya itu kan keras dan sebagainya, ada buah dan sebagainya. Nah, dia ada sifat positifnya, which is yaitu selalu eager untuk bertumbuh. Ya, dia berani untuk mau bertumbuh, bersaing dengan sesama, kan padahal di hutan tuh banyak, ada ribuan, mungkin ya ratusan ribu kadang ekstrimnya gitu ya. Di antara semua kayu itu mereka saling mau bertumbuh. Nah, itu kayak dibayangkan seperti ekonomi yang mau bertumbuh dengan kompetisi yang hebat lah, kayak seperti itu. Ya, dan dia juga pemberi ya, karena dengan buah, kemudian juga dia punya sifat yang aktif, antusias ya, dan impulsif seperti itu. Dan sisi yang kurangnya, dia juga sama seperti tanah besar, which is dia juga kaku, kurang fleksibel, kemudian keras kepala dapat, konflik dan kasar, impulsif, yang penting gua menang kayak gitu kan. Semua berebut sinar matahari toh, yang penting gua menang nih kayak gitu. Jadi tahun penuh kompetitif seperti itu. Berarti melambangkan satu hal yang besar. Kalau tadi saya mendengarnya ya, begitu banyak hal yang majestic, hal-hal yang besar, tapi juga mungkin dari karakteristik itu berarti bisa diterapkan atau bisa menggambarkan kondisi selama tahun ini, baik itu khususnya ekonomi juga. Betul. Jadi kalau dua image itu digabung, antara satu yang
tanah besar dari naga, yang which is bukit gitu kan ya, dan satu lagi adalah kayu atau pepohonan. Kalau dua digabung, bayangkan kita berada di suasana puncak nih. Cuman jangan Oke. bayangkan puncak itu yang kita naik ke gunung itu dengan mobil ya, sobat investor. Yang the Bayangkan hard kita way-nya jalan justru the ya. hard way, kita harus manjat kayak gitu kan ya, buka Oke. buka trek baru dan sebagainya. Ada tantangan Oh. toh. Jadi Oh, kesannya menarik. adalah indah. Jadi tahun ini kesannya indah, Mhm. penuh tantangan karena itu harus menuju puncak itu kita harus penuh perjuangan untuk menaklukkan. Tetapi rewardnya enak kayak gitu loh. Oh, oke. Jadi sebetulnya kalau di tahun ini dari tahun naga kayu Mm. berarti sebetulnya opportunity-nya besar. Ya, Kemungkinan untuk bisa cuannya juga bisa besar ya. karena peluangnya besar. But kompetisinya kan gila-gilaan. Tapi kompetisinya gila-gilaan. Gila-gilaan. Oh, Kayak itu gitu. sih ya. Mungkin itu yang satu hal yang kalau dari awal tahun kan, wah dari tahun lalu sih sebetulnya. Wah, tahun depan tahun naga nih. Mhm. Bahkan banyak yang sudah planning untuk wah mau punya anak lahir di tahun Nah naga. itu juga case ya, oke, sobat investor, buat anda yang percaya bahwa sio naga membawa keberuntungan itu hoax ya, oke, Itu hoax ya. oke. Jadi semua sio, ya, sio orang kaya kayak Bill Gates sionya sio kambing ya, Warren Buffett sionya kalau nggak salah sio monyet atau apa saya lupa ya. Wah, Jadi Bill Gates. bukan sio naga. Orang kaya tidak didominasi sio naga. Mungkin cuma Jeff Bezos ya kalau nggak salah ya. Yang sionya naga kayak gitu loh. Jadi orang kaya manapun segala sio ada. Dan kalau kita memaksakan karena 12 tahun yang lalu, oke, pemirsa, itu di Tiongkok kalau nggak salah ada tiba-tiba lonjakan 10-20% daripada jumlah bayi yang lahir. Dan Karena kebayang nggak kepercayaan itu. kompetisinya begitu hebat di antara mereka sesama bayi sio naga gitu loh. Right. Ya, oke, Oh, ya itu mungkin, ya. mungkin itu awal mula kayaknya kompetisinya jadi sengit kalau di Iya tahun juga naga. ya kalau mau diumumkan ya. Mungkin itu cocokologinya ya. Ya. Tapi berarti itu adalah hoax ya kok ya Hmm. sebetulnya. Tapi yang kita percayai bahwa di tahun ini ada satu peluang, ada satu opportunity yang besar, Ya. ada satu tapi tantangan yang besar. Ya. Nah, kalau misalnya bicara mengenai peluang yang besar ini, kan kita sering mengenal elemen-elemen nih. Sering sekali banyak disebutkan soal elemen-elemen apa yang kemudian istilahnya ya pasti ya kita sobat investor kejarnya kejar cuan nih kok ya. Oke. Elemen apa yang sebetulnya bisa diuntungkan atau mungkin diuntungkan di tahun naga kayu ini kok? Nah, kalau bicara elemen kita berarti bicara tren sektor industrinya toh ya. Ya. Tren sektor itu kan dia seperti ada bioritmenya. Dia akan bisa fluktuatif. Karena dari perhitungan fungsi sendiri dia menggunakan cara ilmiah. Ilmiah itu kita mempelajari interaksi 5 elemen, Oke. which is air, kayu, api, tanah, dan logam. Di dalam dan di bagaimana reaksi 5 elemen ini, artinya versi yin yang tuh versi istilahnya versi agresif dan versi pasifnya dia, aktif dan pasifnya dia, 5 elemen ini dibandingkan dengan energi tahun berjalan. Seperti itu. Nah, jadi untuk mengambil satu contoh misalnya tahun ini dengan kedatangan naga kayu, naga kan tadi kan elemennya tanah besar toh, Ya. dan kayunya, nah sektor mana yang diuntungkan? Tentu adalah kita menganggap sektor logam. Why? Karena tanah ini akan menghasilkan lebih banyak logam karena di dalam tanah inilah logam akan muncul. Kita korek toh di dalam toh. Oke, dan logam sendiri akan mendapatkan kayu itu berupa keuangannya dia. Oke, dan tahun ini kayu juga adalah tren daripada industri yang penuh kompetisi di sana. Oke, dengan demikian pertama sektor yang akan cuannya lebih besar dari perhitungan kalkulasi feng shui adalah elemen logam. Seperti misalnya sobat investor yaitu bidang elektronik, komputer, mesin, alat berat, spare part, tools, equipment, fintech ya. Kemudian pertama mineral, produk logam, ya, seperti itu ya. Emas, perhiasan, farmasi, kemudian salon, kemudian bisnis yang relate ke kecantikan, telekomunikasi seperti itu. Khusus untuk otomotif bidang logam juga ya karena ya suku bunga tinggi ya. Jadi kalau mereka yang membuat beli cicilan belum tentu akan sanggup. Jadi agak terkompromi di sana. Khusus itu. Nah, yang agak challenging sebenarnya adalah bidang elemen air dan kayu ya. Kalau di semester awal, 6 bulan awal, tanah masih better, masih sedang. Oke, jadi logam, kemudian api ya seperti bidang energi, restoran, masak dan sebagainya ya. Kemudian yang relate ke pasar saham ya. Tahun ini karena api bagus, pasar saham kita prediksi juga masih cukup konsolidasi dan cenderung bullish meskipun di tengah perekonomian yang ataupun situasi perang dan sebagainya. Ya, dan yang di semester
berikutnya, which is Oke. dari Juli sampai dengan akhir Desember. tahun, yang kami prediksi logam tetap masih oke, kemudian api masih oke ya, tadi yang berhubungan dengan penerbangan, dengan pendidikan ya, berhubungan advertising, restoran, kuliner tadi dan sebagainya, dan bidang yang tanah malah yang paling kurang. Oh, justru Oke, yang tanah malah tanah yang paling paling kurang? kurang, tanah paling kurang karena tanah sendiri di bawah pengaruh kayu yang hebat. Kayu kalau pohon Oh. banyak dan kesuburan tanah kan diambil semua oleh kayunya itu. Oh, Ya, dan tanah ketemu tanah oke. seperti adalah kompetisi hebat. Oke, jadi Oh. bidang tanah seperti berhubungan dengan properti atau infrastruktur yang relate ke pembangunan infrastruktur kayak gitu ya, perbankan, asuransi tradisional, pertanian, agriculture seperti itu, Oke. ya, sembako ya, barang konsumsi, peternakan, produk kulit, multi finance, grosiran seperti itu. Jadi Oke. bidang-bidang itu akan kami prediksi akan challenging, khususnya properti harus ada strategi dan harus ada apa istilahnya policy untuk memberikan insentif lah buat yang calon pemberi agar bidang ini bisa lebih bergairah ya. Oke. At least minimal 2 tahun properti ini, tahun ini dan tahun depan kayak gitu. Tanah itu berarti termasuk dalamnya properti itu ya, Ko, ya? Iya, ya, Nah ini karena kan properti dibangun dengan di bata, dibangun dengan segala hal yang relate ke mengambil elemen tanah untuk bangunnya kayak Oh, gitu. oke. Ini menarik sih sebetulnya sobat investor Ya. karena Ko Yuli sempat sebutkan bahwa justru sektor pertambangan ini jadi satu Iya. sektor yang bisa diuntungkan di Ya, tahun ya, ini. dengar rumor bahwa LFP toh yang Iya, ya nah betul itu kan? dia, Saya ini ngerti dia, itu Ko. ya, lithium fosfat toh ya. Nah, Iya, dan nikel nikel, kadmium dan sebagainya diprediksi agak kurang loh. Kita iya, melihat bahwa iya. ini masih bisa cuan meskipun tidak sehebat tahun-tahun sebelumnya. Oh, menarik. Oke, tetapi yang kayak seperti batu bara itu akan itu kita nggak relate ke logam. Kalau batu bara kita relate-nya ke api. Kalau Which batu is bara ke api. ya, kenapa? Karena kan dia sumber energi, bahan energi. Iya, iya, sama dengan seperti yang bisnis Hmm. restoran juga kan, kuliner Ya, juga ya kayak gitu. di api ya. Ah, Ini memang menarik sih karena kalau yang seperti tadi Kolio sudah sebutkan memang sektor pertambangan ini pertama disoroti. Kalau di tahun ini Ya, akan terjadi koreksi justru ya, pelemahan. ya, Ini sebuah harapan baru ya, ya. dari sisi pandang Feng Shui ya. Kalau Mm. misalnya memang pertambangan ini masih ada harapan untuk Ada harapan, optimisme. betul. Karena sempat kemarin ini Kolio saya sering bertemu dengan beberapa Ya, mungkin ada analis juga yang lain yang memperkirakan momentum pertambangan turun nih tahun ya, ini betul, katanya betul. karena Ya, per 10 tahun. ya, tapi kami memprediksi masih akan bisa ada penguatan, tapi sudah tidak sehebat yang kemarin. Ah, Actually 2 tahun kemarin kita sudah memprediksi bahwa ekspor Indonesia khususnya pertama akan mengalami penurunan. ya. Ini kita sudah ngomong dan itu sudah terbukti toh Iya. dengan devisa yang sudah mulai berkurang. Tetapi kita harus bedakan antara ekspor dengan nilai daripada nilai tambang itu sendiri, nilai value-nya kayak gitu loh, value nilai komoditasnya kayak gitu. Sekarang yang saya bicara nilai komoditasnya, Oh. bukan bicara tentang ekspor pertambangannya. Kita harus differentiate ya, dua hal itu yang berbeda. Terus kemudian emas juga kami prediksi tahun kemarin akan naik sangat bagus dan benar sudah hampir 10% kenaikan, which is prediksi kita akurat. Dan tahun ini emas cukup konsolidasi dan ada cenderung bisa menguat, tetapi mungkin tidak akan sehebat tahun kemarin. Oh, Ya prediksi oke. kita mungkin ya 5% masih bisa lah. Oke, I see. selama entry-nya di poin yang bagus ya kayak gitu ya. Oke, memang berarti itu yang perlu diperhatikan ya. Sebetulnya bukan tidak bisa kemudian generalisir gitu ya dari pendapatan ekspornya saja. Ya. Tapi justru nilai komoditasnya yang Nilai dimaksud komoditas. ya. Jadi yang kita maksud pasti adalah komoditasnya kayak gitu. Dan tentu buat mereka yang perusahaan yang trading di bidang itu lebih make sense, lebih relate ke sana lagi. Jadi kadang kan nilai komoditasnya turun, ya. Tetapi perusahaan yang bergerak di bidang solar tetap bisa make money dari transaksi komoditas entah naik atau turun. Iya. Ya, jadi kita kita memberikan apa istilahnya menganalisis tren apakah sektor industri tersebut dalam bioritme yang naik atau turun. Oh, Kita oke. bandingkan dengan energi tahun tersebut seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ya. ada hal kedua yang kemudian saya, Ya. wah tadi saya sangat, kalau bisa saya tulis. Ini sobat investor, ini saya mau ulang lagi saya tulis Ya. nanti. Ada tadi terakhir adalah sektor perbankan yang masuk dalam elemen tanah. Ya. Nah, elemen sektor perbankan justru tahun ini kebalikannya ada beberapa spekulasi bahwa ini akan mengalami penguatan. Ya, Justru dari sisi oke. Feng Shui, Ya. justru elemen yang berhubungan dengan tanah yakni Ya. perbankan di dalamnya Ya. justru akan mengalami koreksi atau Oke, pelemahan. baik. Nah, sebenarnya gini, kalau pada saat kita utarakan bahwa trennya bagus di tahun itu,
Berarti bayangkan sahamnya akan menuju titik maksimal, kemungkinan mau naik lagi shoot sampai apa ya, kita bayangkan kita sekarang dia menuju tren naik, kemudian pada saat dia menyentuh titik naik, kemungkinan bisa koreksi. Kita harus sadar itu. Ya, Ya, setuju. karena yang kita prediksi adalah naik dibandingkan tahun kemarin. Nah, Tetapi ya. kita nggak ngomong naik kemudian turun. Saya nggak ngomong detail kayak gitu. Mengerti ya? Oke, itu pertama. Kedua, tanah yang berhubungan dengan tanah sini tadi saya ngomong ya, mendapatkan cobaan karena kayu begitu kuat Iya. mengontrol tanah. Oke, dan itu ketemu tanah adalah kompetisi. Oh, oke. Kalau kompetisi, bayangkan perusahaan developer begitu banyak. Supply rumah, kantor, office space dan sebagainya Iya. juga over-overan. Meanwhile, suku bunga begitu tinggi. Iya. Orang yang mau ngambil cicilan akan kebentur Iya. dengan suku bunga yang tinggi. Right. Oke, dan salah satu yang pendapatan dari bank tentu adalah Dari kredit. dari kredit toh, Iya. kredit rumah, kemudian kredit usaha. Orang mau Iya. kredit usaha, bunganya tinggi deh. Oke, Enggan dia jadinya. agak enggan gitu Iya. kan. Pinjol lebih gila lagi kayak gitu kan. Iya. Jadi mereka atur strategi. Mereka lebih play safe di tahun ini I karena mau menunggu see. momen untuk tunggu istilahnya tunggu suku bunganya lebih make sense buat mereka untuk berani mengambil pinjaman. Wah, Seperti menarik. itu. Menarik. Ya, jadi dan demikian semua bank berkompetisi untuk menawarkan supaya lebih turun. Jadi adanya Iya. kompetisi toh, Iya. tanah ketemu seperti ketemu kompetitor. Semua eager di sana untuk berkompetisi. Dengan demikian yang diuntungkan tentu kita. Iya. But mereka common sense tetap jalan, tetap bunga masih tinggian. Dan kenapa kita bisa yakin bahwa suku bunga masih tinggi? Ya tentu kita sudah mempelajari ya, sobat investor, Amerika punya tren ekonomi bagaimana tahun ini. Di 2024 ekonomi Amerika ketemu signal bocor uang dan ekonominya kurang begitu baik. Ekonominya Amerika juga di tengah autopilot karena di 2024 ini Joe Biden juga akan election yang kedua, untuk misalnya memperebutkan kursi kepresidenan yang kedua kalinya. Dan itu sampai dengan Oktober kalau nggak salah ya, akhir tahun ini. Dengan demikian ditambah dengan hoki negaranya yang nggak kurang, dan kita bisa memprediksi pun sehebat-hebatnya ya turun suku bunga paling 1% lah. Jangan ngomong nggak ada gitu ya, sehebat-hebatnya kayak gitu loh. Jadi kalau dibanding tahun kemarin kalau turun 1% di sini, iya nggak mungkin juga bisa lebih dari 1% kalau turunnya toh. Ya itu kita sudah bisa melihat polanya toh. Jadi kalau perhitungan fungsi sendiri kita melihat ending resultnya, kayak gitu. Meanwhile, ahli ekonom melihat bagaimana analisis yang past history untuk forecast the future. Oke, kita melihat forecast yang past history, kemudian kita lihat kayak seperti kita film, kita lihat yang terjadi sebelumnya. Kemudian kita sudah tahu skenario terakhirnya. Let's say kalau film Endgame, kita tahu Thanos mati karena si ini. Iya. Dan kita berspekulasi. Scene terakhirnya udah kelihatan gitu. Ya, kita sudah bocoran. Terakhirnya begini nih. Iya, Oke, iya, dan iya, di tengah kita plot. Oke, mungkin kayak seperti Doctor Strange, skenario-nya ini nih, skenario ini kayak gitu loh. Dan kita coba relate, oke, yang ini kayak lebih make sense skenario-nya kayak gitu. Wah, ini sangat-sangat menarik. Betul-betul menarik. Karena kalau tadi kan hanya disebutkan karakteristiknya tadi yang kompetitifnya itu. Kemudian mulai detail ke perbankannya itu. Karena memang tidak hanya berdasarkan elemennya A, B, C, tapi ada analisa yang mendasari juga dari ilmu feng shui ini. Ya, dan Kezia, saya jelek-jelek gini jurusannya satu finansial ya, ekonomi. Jadi jangan bertanya-tanya, boleh di Google ya kok ya. Jadi sebetulnya memang kan mungkin kita nanti akan bahas satu stigma ya, sekalian juga memberi satu edukasi juga ya bagi sobat investor mungkin yang memang sebetulnya karena saya sangat tertarik kalau bicara ngomong feng shui di keluarga saya juga tertarik kok. Nah, tapi kita bicara dulu mengenai bisnis. Kalau tadi kan terkait dengan elemen-elemennya apa nih kok. Nah, ini kan tahun 2024 udah saya pastilah Genzi sekarang nih ada satu cerita-cerita, wah kalau misalnya tahun ini peluangnya besar, untungnya besar, apa kita mulai bisnis baru katanya biar enggak terlalu bekerja di bawah perusahaan terus kok. Iya, semua orang maunya gitu ya. Pengennya gitu ya, bikin startup bikin kayak gitu. punya bisnis usaha baru yang bisa dirintis tahun ini mumpung tahun ini peluangnya banyak. Nah, Ko Yulis melihat seperti apa atau mungkin tipsnya juga kalau mau mulai bisnis baru? Tolong jangan buka startup gede-gedean ya, karena tahun ini pemecatan startup dari tahun kemarin kita sudah ngomong bahwa tahun unicorn menjadi apa katanya?
tahunnya kematian para unicorn kayak gitu ya. Ya, Ah itu. Jadi dari kita 2023 sebenarnya udah sebenarnya kelihatan. kita sudah ngomong Mm-mm. itu. Kita udah ngomong bahwa tahun di mana startup itu bakar duit itu akan selesai, ditambah lagi dengan suku bunga tinggi, pihak yang investor tuh daripada gua taruh ke lu belum tentu bisa cuan dan lu bakar duit, kenapa gua nggak taruh aja di let's say di obligasi, let's say that Yang lebih misalnya for safe. example lebih safe dan sebagainya, sudah pasti cuan kayak gitu. Itu ngapain gue ngebet lagi ke startup, dan memang sudah terjadi beberapa startup yang memang sudah pensiun. Jadi sobat investor, tidak mengecilkan perjuangan kalian. Saya sendiri juga dari orang susah toh ya, tetapi kalau kita punya berprinsip ya guys ya, bahwa ngapain buka usaha kalau cuma ujung-ujungnya rugi. Oke, Iya. dan ketahuan malah kita kerja sama orang atau kerja di perusahaan yang lebih bonafit dengan kemampuan kualifikasi kita, kita masih bisa menghasilkan uang yang lumayan gitu ya. Jadi jangan rendahkan CEO-nya Google ataupun CEO-nya multinasional company dan sebagainya, toh mereka still make decent money ya. Oke, dibandingkan dengan startup yang at the end juga close down kayak gitu loh. Ya. Jadi kalau however buat kalian para pejuang entrepreneur kayak gitu ya, sobat investor, kalau kalian tetap mau buka usaha, tetap saya bisa kasih guidance-nya ya, tipsnya di tengah tahun yang kompetisi kuat. Pertama yaitu kalau sudah buka usahanya, ekspansilah dengan risiko terukur. Oh, Oke. oke. Kalau bisa jangan pinjam duit bank. Resikonya lebih bisa yang Diukur. lebih bisa di manage ya. Manage ya, dan carilah investor. Ya, investor juga tadi saya ngomong agak penuh perhitungan di tahun ini. Ya, jadi dengan demikian itu yang sudah ada. Meanwhile kalau jadi ekspansi itu sesuai kondisi dan kemampuan diri. Kemudian buat yang lagi mau berbisnis atau yang akan mulai baru dan sebagainya, ya perlu diperhatikan, lakukan langkah viral marketing. Oke. Why viral marketing? Karena elemen logam yang merupakan elemen bagus tahun ini is about mouth, is about communication. Kayak gitu loh. Dan tahun ini adalah tahun di samping tadi persaingan agresif dan ambisius, juga adalah tahun di mana orang penuh solidaritas. Oh ya? Jadi kayu melambangkan keramahan dan tanah melambangkan solidaritas humanity. Jadi banyak orang yang ingin tahu, ingin kepo, sharing dan sebagainya. Jadi viral marketing ini kita kadang nggak perlu pakai high budget, bisa saja kita pakai orang yang dia kenal atau kadang dengan random luck gitu kan. Pas kita hoki ada orang memviralkan kita punya Reposting iya, ya. reposting, hey guys, oke ini enak banget, yang ini nih kopinya gitu loh, lu nggak nyesel gitu ya, gua nggak dibayar untuk ini kayak gitu loh. Oke, kalau kita by stroke of luck kita kadang mungkin bisa mendapatkan seperti itu, karena rasa ingin tahu orang, ingin coba dan sebagainya. Jadi viral marketing ini akan sangat diuntungkan tahun ini. Kemudian tingkatkan kekuatan dan daya tahan usaha, tentu kita lakukan efisiensi ya di tahun ini. Dan terakhir adalah tingkatkan image dan reputasi nama baik usaha. Why? Karena kalau tadi yang baik bisa viral, yang buruk same way. Setuju. Gitu ya. Easy buat viral juga ya kok. Yang sudah brandnya sudah bagus, dibangun bertahun-tahun, tiba-tiba karena satu kita tahu lah kita siapa yang dimaksud, yang udah 2 periode dibangun capek-capek, kemudian hancur ya kan. Kayak gitu loh. Itu salah satu gambaran ya. Oke kok, kalau CEO gimana kok kalau tahun ini? Tahun ini, oke, CEO itu setiap tahun kan berubah-ubah ya. Oke, tapi jangan galau ya kalau ada yang saya udah mempersiapkan nih CEO saya. Baik, kita sampaikan dulu ya. Jadi pertama CEO yang apa? Yang hoki dulu kah? Yang hoki dulu Ya, dong. baik ya sobat investor. CEO yang hoki tahun ini pertama CEO ayam, kedua tikus, ketiga CEO monyet, keempat CEO babi, dan kelima CEO ular. Oke. Oke, sudah ada yang mengangkat tangan ya kalau di sini. Jadi ayam, tikus, monyet, babi, dan ular ini diurutkan dari yang hokinya ini. Artinya tahun ini akan lebih produktif, lebih diberikan banyak kelancaran. Popularitas bisa potensi meningkat. Ya, fame. Jadi kalau memang ada sosmed ya jangan lupa ya untuk lebih aktif ya, post yang lebih harus ada effort bermutu. juga ya kok Effort, ya. betul kayak gitu ya. Dan juga jalin hubungan dengan orang lain ya, karena kalau kita lagi hokinya bagus, kemudian populer, kita jalin hubungan dengan orang lain, orang lain yang sibuk bantuin, lu butuh ini ya, oke, gue kenal nih kayak gini ya, kayak gitu ya. Oke, jadi ini akan sangat berguna buat kita, channel kita tahun tersebut. Dan kalau kita kerja lebih keras lagi sedikit kayak gitu ya, channel yang tadi kita sudah maintain dengan baik, di tahun depan let's say kalau kena ciong kayak CEO babi kan tahun ini beruntung toh, tahun depan ciong ular dia kena ciong, dia sudah menabur benih baik di sini, bantuin orang. Tahun depan ya kalau dia kesulitan ya hopefully ya, oke, mesti nggak ada garansi ya, oke. Orang bisa bantu kita balik. Iya. Gitu. Jadi itu CEO yang hoki. Oke. Kalau CEO yang mungkin penuh perjuangan kali ini ya kok ya. Baik.
Sio yang penuh perjuangan tahun ini, sio yang tantangan, kita sebut sio yang ciong, ya, cong atau ciong. Ciong ini diartikan adalah ketidakstabilan, adanya perubahan, ya, Oke. ujian naik kelas. Dan sio ini didominasi pertama adalah yang paling berat ciongnya adalah anjing, kedua adalah kelinci, ketiga adalah kerbau, keempat naga, dan kelima adalah kambing. Ya, jadi Oke. anjing, kelinci, kerbau, naga, dan kambing itu sudah di ranking dari efek turbulensinya, kayak Oke gitu. ya, jadi yang tadi yang Anjing nomor itu 1. paling paling tinggi turbulensinya tahun ini. Turbulensinya. Nah, jadi kalau memang lagi terkena turbulensi, disarankan untuk lebih calm down, Oh, oke? oke. Jangan terlalu fokus ya, karena paku yang menonjol di pentong duluan. Oke, Right. kita semakin vokal dan itu yang dia ditangkap dulu, dia yang diciduk dulu, dia yang disalahkan dulu kayak gitu. Dan ada yang berpikir bahwa ciong itu berarti sial dong, kok enggak juga. Ciong itu kadang adalah momentum yang diperlukan buat kita untuk berubah. Oke, jadi contohnya misalnya sobat investor, kita punya bisnis selama ini sayang kita mau tutup, padahal udah nggak cuan gitu kan. Iya. Kita lagi menunggu momentum. Begitu kita kena ciong, yaudahlah gua close down. Oke. Oke, jadi kebocoran bisa stop kayak gitu loh, ya. Kemudian yang lainnya lagi, misalnya pada saat kita udah malas kerja karena bosnya rese atau customernya banyak demand-nya kayak gitu kan. Dan begitu diciong berubah pikirannya, ya udah gue mulai buka usaha lah kayak gitu. Begitu buka usaha malah sukses, viral kayak gitu. Inovasi baru malah jadi sukses. Siapa Sukses. tahu ya kan? Kayak gitu. Jadi bisa dipahami toh. Jadi ciong itu mengharuskan kita harus berubah keluar dari zona nyaman. Ya, Kayak gitu loh. setuju. Jadi yang kita takutkan bukan perubahannya atau masalahnya. Yang kita takutkan kalau tidak ada solusinya dan kita tidak Semakin antisipasi, ya semakin terburuk. Jadi malah sibuk self blaming atau bahkan lebih parah blame ke others, oke? Oh, ini karena A, B, C kayak gitu loh. Malah bukan koreksi diri ya. Bukan koreksi dirinya. Kalau I see. memang let's say kalau di PHK karena perusahaannya ini, ya berarti bukan salah kita toh. Mungkin memang lagi lucknya lagi kurang kayak gitu ya. Tapi kalau memang karena faktor orang lain membuat kita begini, yang kita lakukan bukanlah menyalahkan, tetapi kita fokus ke solusinya. Ya, jadi semua CEO ini kita menyarankan tuh memang harus latih kesabarannya untuk hindari konflik. Dengan demikian, dan kalau ada masalah fokus solusinya, ini akan menjadi tahun yang tetap akan Anda lalui meskipun dengan perjuangan, tapi hopefully ya, semoga sobat investor endingnya manis. Kayak gitu. Wah, itu yang jadi harapannya sebetulnya Ya. kok ya. Menarik sekali. Nah, sebelum waktu kita cukup terbatas, tapi sebelum kita tutup nih kok, bagi sobat investor yang mungkin tadi kan kita sudah sempat ngobrolin, wah ini ada stigma terkait dengan Feng Shui. Tapi despite all of it, sebetulnya tadi kok Julius sudah beberkan apa sih yang mendasari dari tadi jawaban-jawaban tadi, apa yang dilakukan, apa yang dilihat, apa yang diperhatikan, juga menebas segala stigma-stigma yang mana yang hoax, mana yang bukan. Tapi apa yang bisa mungkin kok Julius sampaikan buat sobat investor terkait dengan Feng Shui ini sendiri? What we need to know kok? Oke, sebenarnya ya sobat investor, fungsi itu adalah suatu hal yang ilmiah. Dia bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan hal klinik, paranormal, kayak gitu, sixth sense, intuisi, firasat, whatever, oke? Yang Anda kira bahwa, oh ini setiap kali saya kalau datangin, ini pakar feng shui, ahli feng shui atau master feng shui gitu. Oh, udah ketakutan kayak gitu. Kayak mau diramah. Kayak mau dibaca, kayak mau ditelanjang gitu. Halo, saya juga manusia. Kalau Anda makan nasi, saya juga masih makan nasi kayak gitu loh. Sama, oke? Ya, kita ngomong bahwa Pak Julius itu bukan paranormal karena saya masih normal jujur, oke? Belum parah. Iya, dan kita belajar fungsi itu ada sekolah, ada akademinya, ada apa istilahnya, ada akreditasinya, istilahnya ada pengakuan dan ada ikatan asosiasinya dan sebagainya ya. Jadi dengan demikian kita punya kualifikasi itu adalah sesuatu hal yang memang bisa dibuktikan dan juga ilmiah. Jadi tentu setiap orang case by case ya, karena di sini di Indonesia yang ngaku ahli fungsi juga banyak kayak gitu loh. Cuma aja baca buku, cuma paranormal, nggak belajar yang benar kayak gitu kan. Tentu ini akan menjadi challenging. Jadi ya tentu kami datang atau saya datang di sini hari ini mau mengedukasi lah ya. Setidaknya bahwa ini semua orang bisa mempelajari ilmu ini. Selama kalau dia pengen membuka diri terhadap istilahnya sesuatu ini ya. Dan ini memang benar, ini dari budaya Tionghoa, tetapi these things, based on research, berdasarkan riset itu sudah lebih dari 6.000 tahun lama, 6.000 tahun lamanya, bahkan dari semenjak peradaban dari orang Tiongkok sendiri kayak gitu loh. Dan itu sebelum 6.000 tahun sudah ada. How do we know 6.000 tahun sudah ada? Easy, dari hasil
ekskavasi. Ekskavasi itu apa? Pembongkaran daripada sisa-sisa reruntuhan yang di kota tua dan Iya. kuburan itu rupanya mereka sudah ada bintangnya, sudah ada binatang melambangkan fungsinya. Itu sudah 6.000 tahun yang lalu itu di carbon date kayak gitu loh. Iya, itu udah ilmu yang Ya. sudah lahir dari jauh ribuan tahun Sudah yang lalu ribuan ya. yang tahun lalu, bahkan sebelum 6.000 tahun yang lalu. Cuman ditemukan 6.000 tahun yang lalu. Iya. Itunya runnya itu sisa runtuhannya kayak gitu loh. Iya, saya rasa sih Ya. kemudian kalau personally ya, mungkin bagi yang penasaran juga sama Feng Shui rather than mungkin bertanya-tanya, baca aja lebih banyak. Dan satu hal lagi sobat investor, banyak yang miss up antara Feng Shui dan astrologi. Ya, Iya. jadi Feng Shui ini adalah berhubungan dengan tata letak, Ya. lingkungan, mempelajari pengaruh hoki bangunan di mana kita berada terhadap penghuninya. Oke, jadi kita tinggal dengan gedung ini, dengan kantor ini, dengan toko ini, dan cuannya bagus nggak di dalam itu? Itu Feng Shui yang kita kenal seperti itu. Dan dulu Feng Shui itu Feng Shui makam. Nah, yang orang-orang tahu sekarang ini adalah Xiong. Xiong itu actually adalah astrologi. Itu mempelajari pengaruh daripada planet, tata surya, perbintangan dan sebagainya, energi alam itu terhadap hoki manusia. So two things are very different. But kalau bicara tentang Xiong, mereka berpikir itulah Feng Shui. Actually dua hal ini berbeda. Tapi dua-duanya mempelajari bagaimana pengaruh alam lingkungan terhadap hoki. Yang satu terhadap hoki penghuninya, yang satu mempelajari terhadap hoki personal seseorang based on tanggal lahir kita. Kayak gitu loh. Jadi dengan dipengaruhi tanggal lahir ini, orang dengan pengaruh Xiong ini akan apakah lancar atau tidak. Dan yang kita kenal dengan Xiong itu, sobat investor, well is actually Jupiter, ya, planet Jupiter. Oke, jadi planet Jupiter ini punya dampak gak terhadap energi di tubuh seseorang based on tanggal lahirnya itu. Jupiternya ramah gak dengan dia di tahun itu? Itu actually seperti itu. Itu dua hal yang berbeda. Ini kayaknya kita perlunya satu episode lagi ya, sobat investor, kalau ngomongin ini khusus mengenai sebetulnya bagaimana Feng Shui-nya, mendasarinya seperti apa. Maybe next time Ko Yulis, thank you so much for your time. Dan sobat investor, itu dia tadi ya. Tahun ini bagaimana? Which one Anda? Dan saya rasa mungkin itu bisa jadi satu insight baru, jadi pelajaran buat kita juga, diambil baiknya, pembelajaran diri dan koreksi dirinya juga ya. Supaya tahun ini semakin bertumbuh meskipun kompetisinya tinggi, tapi kita sama-sama berkembang. Semakin cuan juga ya kalau ya. Tetap berpikiran positif, kerja keras, dan tahun ini yang penting kita kalau memang lagi sulit nih ya, harus mode bertahan lah ya. Dan istilahnya fokus kepada daya tahan. Itu yang paling penting. Oke, itu dia tips dari Ko Yulis. Thank you so much, Ko. Thank you so much juga. Terima kasih sobat investor, sampai ketemu lagi di Fincast episode selanjutnya. Bye bye.